di usia 27 tahun. Ya, banyak anak muda masih bingung mau dibawa kemana sih hidup kita, gitu ya. Tapi kali ini kita kedatangan tamu anak muda, ya, beda, muda, dan berjaya raya. Siapa dia? Dia adalah Kevin Kristanto dari Amerika. Beliau adalah, saya panggil beliau karena memang menginspirasi ya, Novi ya, dari Amerika, seorang coach atlet bulu tangkis yang Kelvin, saya panggil nama Kelvin karena masih muda, itu sukses tanpa viral, tanpa fleksi. Yuk kita lanjut aja kepada Kelvin Kristanto. Welcome. Selamat datang. Thank you ya Kak, datang. Kita Inspirasi banget. ngopi, tapi ngopinya adalah ngobrol penuh inspirasi bersama Kelvin Kristanto. Boleh nggak diceritakan Kelvin? Umur 27 masih muda, kok mau ke Amerika? Secara ya anak muda sekarang hidupnya anak mami gitu lah, beda ya. Bagaimana Kelvin diceritakan awalnya? Mungkin di tahun 2021, 2022 lah, sekitar masih COVID itu, saya dapat tawaran untuk mau abroad ke Amerika buat ngelatih sama jadi pemain bulu tangkis juga, masih main gitu. Terus ya berdiskusi lah sama papa, soalnya kan Amerika jauh, nggak yang sedekat Malaysia atau ya deket lah. Terus kata papa sih kayak ya udah coba dulu aja, urusan nanti gimana, yang penting coba dulu biar kamu tahu gimana. Apalagi kesempatan itu kan nggak datang 2 kali. Ini kan betul banget. jarang banget lah dapat kesempatan, apalagi di Amerika yang banyak orang bilang apa ya, negara impian orang kerja di sana. Jadi ya saya ambillah kesempatan itu pas 2022 setelah COVID. Take it or leave it ya. Iya betul. Anak muda menginspirasi. Ini nih aku mau ngomong dulu nih untuk GKI SBW Lovers ya. Kalau kamu anak muda dan lagi capek berjuang, podcast ini nih untuk kamu banget nih, untuk kamu banget. Di sini ada Kelvin nih, tempat ngobrol jujur tentang mimpi, kerja keras, iman yang teguh dalam hidup yang nyata ini. Jadi ini bukan soal cepat sukses, tapi konsisten di proses. Ya mungkin kebanyakan orang pengen hasil akhir yang, oh semua pasti punya hasil akhir yang bagus lah. Pengen kayak, oh saya pengen kerja di perusahaan yang bagus ini, mungkin setelah lulus kuliah, saya pengen gaji segini. Tapi kan nggak bisa langsung kita lompat ke tahap akhir itu. Kadang-kadang anak-anak sekarang, zaman sekarang, dia nggak ngelihat mau tahap awal dulu, tahap tengah. Mungkin kita harus kayak berusaha semaksimal mungkin lah, nggak bisa kayak, oh saya belum berusaha tapi pengen gaji atau kerja di sini gitu. Nggak mungkin ada lah ya kayak yang gitu. Orang-orang sukses di luar sana juga pasti usahanya pasti 2 kali lipat, 3 kali lipat dari apa yang kita lihat mungkin dari YouTube atau apa. Itu ya, Kelvin tadi mau diproses ya. Banyak anak muda yang ingin, keinginannya nggak sesuai dengan apa yang diusahakan. Benar kan ya? Jadi untuk di dunia ukur sukses dalam pencapaian ini, menurut Kelvin, kita kan harus setia pada kesuksesan itu. Setianya sebagai seorang atlet atau sebagai coach, bukan atlet, sebagai coach bulu tangkis, masih muda ya secara biasanya kalau coach itu kan umur 30 tahun ke atas. Apa yang membuat Kelvin bisa nggak diceritakan? Kesuksesan? Betul. Biasanya coach saya selalu bilang, kalau bisa sukses itu kita terapin dalam kehidupan sehari-hari dulu. Kayak mungkin dari bangun pagi, biasanya kalau orang, nggak selalu saya lah, kalau saya biasanya atlet, bangun tidur gitu kayak aduh capek atau males, badan capek-capek gitu. Latihannya pasti kayak, yang penting selesai latihan deh. Tapi kalau mindsetnya dirubah kayak, oh aku pengen sukses, aku ada target nih kayak pengen juara di turnamen ini. Pasti bangun tidur kayak, oh aku latihan ini aku bisa serap lah buat mungkin buat power, buat fisik, buat apapun itu. Meskipun orang kerja juga pasti bisa kayak gitu. Bangun tidur, saya harus nyetir nih ke Surabaya dari Sidoarjo, sejam macet. Kalau orang mikir gitu pasti pas kerjaan dia pasti kayak yang penting selesai deh jam 5 sore selesai pulang, ya udah saya dapat gaji atau apa. Tenggo ya. Saya langsung pulang. Iya. Tapi kalau mindsetnya dirubah misalnya, oh ya aku kerjanya harus yang benar nih, apa lebih lebih punya value ya lebih effort gitulah, pasti dapatnya lebih lah, bukan masalah uang, pasti ada hal-hal yang lebih. Kalau saya boleh tambahin tuh ya, sukses itu bukan
soal podium. Yang wow gitu kan. Sukses itu disiplin tiap hari. Kan Calvin tadi udah bilang, itu mindset di kepala gitu kan. Siapapun juga, ya kebetulan Calvin karena atlet ya, siapapun juga bisa melakukan itu. Latihan secara konsisten dan disiplin tiap hari. Ngomong tentang mindset, menurut Calvin kalau nggak, maksudnya bukan seorang atlet atau orang anak-anak pemuda biasa, apakah bisa gitu loh maksudnya? Bagaimana? Saya pernah dapat quotes, self talk is important. Wow. Self-talk, it's important. That's good. Self talk is not about bukan kayak orang gila ya. Orang gila kan Betul. sering ngomong Iya, sendiri iya, juga. iya. Cuma ini kayak ngomong dalam hati. Misalnya kayak kita dapat tugas yang berat mungkin apa dapat pelayanan atau apa. Wah, saya takut nih, kayak pasti deg-degan lah, pastikan kayak saya pelayanan jadi singer atau jadi apapun itu. So, dapat kerjaan juga kayak kamu dapat tugas di kota ini ya, terus kayak kan kita nggak kebiasa kan. Iya. Tapi kalau misalnya mindsetnya nggak ada self talk, kayak ayo Kelvin, kamu pasti bisa, apa siapapun itu bisa, yuk apa namanya, kalau kamu bisa ngelewatin itu pasti kayak kayak plong banget, kayak kamu bisa ngelewati batu sandungan itu. Iya, kayak ternyata kamu bisa iya. gitu loh. Soalnya kalau diri kamu sendiri aja nggak percaya, siapa yang mau Betul ngeyakinin? sekali. Coach ngomong gini dalam bahasa primbonnya gini dia kan, you can if you think can, right? Yes. Iya. Sebenarnya itu sih. Apa namanya, itu memang dari dalam, dari mindset. Jadi kalau yang seperti Calvin tadi ngomong, apa namanya, kalau kita bisa memotivasi diri kita, sesuatu itu tidak akan terasa berat, sesuatu itu akan apa namanya, bisa kita lampaui. Tapi jujur ya, apakah ada di saat-saat momen itu pernah pengen nyerah gitu? Pengen nyerah pasti pernah lah ya. Kadang kan kita udah maksimal kayak persiapan 100%, kayak saya udah all out, saya udah latihan tambahan, tapi di hasil akhir mungkin pas di kejuaraan saya kalah itu. Pasti pernah lah, nggak mungkin semua orang. Kalau semua orang gitu kan, semua orang dari 100 orang semuanya latihan juga. Tapi yang juara kan cuma satu. Yes. Jadi ya mungkin percaya itu juga sih, kayak misalnya kayak saya udah all out 100% buat satu kejuaraan, tapi saya hasilnya gagal. Oke, mungkin ini kurang lah, apa mungkin belum rezeki apa juga. Yang penting jangan nyerah, coba lagi. Maksudnya kita udah nyoba 100% tapi gagal. Kita harus coba 120%, apa 150%. Jangan kayak saya kemarin udah ngelakuin ini tapi gagal, kayak udahlah, malas-malasan aja. Apalagi malas-malasan nggak bakal berhasil. Berarti itu mental juaranya sudah ada sejak lahir kan? Itu dia. Mental juara itu terbentuk dari keluarga. Nah, Kevin tahu yang namanya KPK. Saya berasal dari keluarga KPK. KPK yang saya maksud bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi keluarga pembentuk karakter. Nah, saya rasa seperti itu sih mungkin saya melihat mental juara seorang Coach Calvin ya, yang sudah dia terbentuk dari kecil, dan pasti papa mamanya bangga dulu. Apalagi papa pasti tersenyum, anak gue sekarang lagi jadi podcaster ya. Seperti itu. Apa satu kebiasaan kecil yang membuat Kevin berdampak sampai sekarang? Papa mungkin dulu bilang kalau bisa tiap hari meskipun nggak hari latihan, kalau bisa tetap aktif. Tetap aktif tuh maksudnya nggak selalu yang kita latihan atau apa. Mungkin ibaratnya kita hari Minggu nih, biasanya kan gereja pagi, terus habis itu udah kita nggak ngapain. Coba kalau aktif, mungkin kita bisa pergi sama keluarga atau pergi sama ngabisin waktu lah sama keluarga. Soalnya kalau misalnya ada hari kita kayak malas-malasan gitu, itu bisa jadi kebiasaan. Kayak mungkin waktu luang kosong gini kayak malas itu. Mungkin itu lebih ke disiplin sih. Jadi sekarang setiap saya mungkin gara-gara kebiasa tiap hari kayak hari libur gitu, saya nggak bisa cuma diam di rumah. Menggunakan waktu, time management yang baik. Nah, tetapi kalau saya pikir kayaknya Calvin ini sadis nih Kak. Apa tuh Kak? Sadis tuh? Iya, dia kan bisa sukses nih, tapi ada sadisnya nih. Nah, untuk menjadi seorang sukses itu harus sadis. Sadis yang saya maksud bukan sadis yang negatif, karena kita di sini APBN, ambil positif, buang negatif. Nah, sadis yang saya maksud adalah sadar dan disiplin. Tadi kan Kevin bilang bahwa Kevin sudah dikasih tahu sama papa bahwa harus mau nggak ke Amerika, satu chance ya. Itu sebenarnya warisan terindah loh. Yang papa Kevin berikan sejak Kevin kecil dan sampai sekarang, dan digunakan sampai nanti kelak Kevin pun punya anak cucu. Nah, apalagi sekarang papanya Kevin sudah ada di surga. Itu warisan indah. Warisan itu sebenarnya bukan berupa harta, hanya ucapan aja.
Itu warisan indah. Kalau kata mama saya juga punya warisan, mama saya mengatakan gini. Mama saya bilang gini, nak, hidupmu, kamu adalah keluargamu, kamu adalah teman-temanmu, kamu adalah komunitasmu, dan kamu adalah masa depanmu sendiri. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya saya berbuat baik, ya otomatis keluarga kita baik. Kita mencerminkan keluarga kita akan kita lakukan. Ya. Tapi kalau kita berbuat jahat, walaupun keluarganya belum jahat, pantesan keluarganya seperti itu. Artinya itu warisan. Nah, kalau saya bersahabat dengan orang baik, kan kita pilih-pilih. Berarti teman-temanku baik ya? Tapi kalau saya jahat, koncone kayak ngono. Gitu. Nah, komunitas menentukan kita nggak menentukan, tapi tidak keseluruhan. Setidaknya kita yang memilih hidup kita. Kita adalah masa depan kita. Itu warisan. Papa selalu bilang kayak, ya yang penting coba dulu. Coba dulu. Urusan betah atau nggak betah kan, ibaratnya kalau nggak betah kita tinggal pulang aja. Nggak ada yang salah lah, nggak ada ruginya juga. Tapi kalau kita di sana betah tapi kita nggak nyoba, itu yang rugi. Nah, coba rugi dan waktu. Iya. Coba rugi, warisan terindah. Ya. Thank you ya Pak Kristanto. Pak Hartanto, semoga menjadi pendoa bagi kita semua. Ya. Jadi intinya kalau saya melihat Kelvin ini bisa jadi saya katakan dia jadi BPJS nih. Apa tuh Kak BPJS? Barisan para jejaka sukses. Iya kan? Karena pikirnya sukses itu abu-abu, tapi sukses dalam apa? Sukses dalam habit dia sehari-hari. Iya, betul. Sukses dalam habit dia sehari-hari yang mengatakan harus aktif. Makanya berarti keren banget ya. Iya. Terus lalu apa lagi? Yang kedua, mamanya pun di samping kesuksesan seorang anak itu pasti ada dari orang tuanya. Kayak KPK tadi ya. Jadi di bawah yang kita KPK adalah keluarga pembentukan. Ini bukan cerita tentang Amrik aja ya. Ini cerita tentang anak muda yang sangat menginspirasi, yang setia pada proses, nilai, panggilan hidupnya. Kak Novi ini ada pertanyaan ya, yang gimana gitu ya. Di tengah kesibukan Kelvin sebagai coach bulu tangkis nih ya, Kelvin masih memberikan waktu untuk Tuhan kah dengan setia dan aktif dalam kegiatan melayani gereja di sana? Atau mungkin bagaimana gitu, bisa diceritain? Mungkin kalau melayani kayak pelayanan gitu belum dapat kesempatan lah di sana. Mungkin soalnya di sana mungkin dia lebih prefer atau lebih percaya mungkin sama orang-orang di Amerika ya, orang US gitu. Ya. Mungkin gara-gara saya masih baru lah, kayak 3-4 tahun kan. Mungkin kalau saya sudah lama mungkin bisa lah dikasih kesempatan jadi pelayanan di sana. Cuma biasa saya punya kalung. Punya kalung ini. Jadi kayak apa namanya? Dari umur 15 kan saya tinggal jauh sama orang tua. Saya nggak pernah punya kalung. Tapi papa mama hadiahin ini kalung, terus ada salibnya ini, biar saya selalu ingat lah meskipun jauh dari orang tua. Tadi KPK loh. Iya dong, komisi untuk keluarga pembentuk karakter ya. Jadi kayak tiap bangun pagi gitu, papa dulu selalu kirim kayak renungan harian. Jadi renungan hariannya itu ada bacaan ayat gitu, terus ada kayak cerita gitulah, cerita tentang Tuhan Yesus, terus diartikan ke dalam kayak cerita kita sehari-hari gitu. Jadi tiap pagi bangun pagi doa, terus renungan, terus kalau hari biasa ya udah ngelakuin aktivitas biasa. Tiap malam papa selalu pesan baca satu ayat, satu pasal dari Kejadian sampai Wahyu. Pokoknya kamu harus selesai itu. Jadi kayak katam gitu deh. Jadi kayak bacanya ya. Pertama kan susah kan, nggak kebiasaan nih, soalnya kan jauh dari orang tua, terus harus baca Alkitab sendiri, biasanya kan bareng-bareng. Tapi makin kebiasa, mungkin pas masih kitab Kejadian tuh kayak berat. Tapi lama-kelamaan kayak misalnya, hari ini udah mau tidur nih, udah capek. Tapi kalau nggak baca Alkitab dulu, kayak ada yang kurang. Soalnya tuh udah kebiasa, tuh kayak ada kurang. Meskipun saya udah ngantuk, capek banget. Ya mungkin kita baca satu pasal cuma berapa sih, 5 menit, 10 menit sama doa. Jadi mungkin itu yang kebiasa ya. Jadi sekarang belum ada pelayanan, cuma kalau di sana tiap pagi baca renungan, malam baca ayat pasal Alkitab, terus minggu ke gereja kalau ada waktu ya. Melayani Tuhan secara pribadi, it's good. Setiap hari, tiada hari tanpa baca kitab suci. Betul. Anak-anak muda nih, setiap tiada hari tanpa baca kitab suci. Jadi kitab suci itu ibarat kata buku motivator kamu ya, motivasi kamu sendiri ya. Jadi sebenarnya sudah tersusun ya.
oh iya bahwa hidup kita tidak bisa tanpa Tuhan. We are nothing for Him. Iya. Gitu ya Kak Novi ya. Betul. Jadi aku hanya berpikir sangat menginspirasi ya seorang anak muda yang jauh dari orang tua, terus mau juga meluangkan waktunya untuk kita, itu sudah melayani loh kayak. Jadi nanti kedepannya mungkin kalau Kelvin sudah lama di sana, udah beradaptasi dengan mereka akan melihat, oh Kelvin ini Injil yang berjalan ya. See that? Iya, Injil yang berjalan, benar kan Kak? Karena prinsipnya satu, apapun itu selama kita menjalani hidup itu berdasarkan tadi salib tadi salib tadi bahwa kita pengikut Yesus. Ini lo tau nggak? Kadang-kadang tadi Kak Novi sempat ngomong, kalau kita di luar negeri atau jauh dari orang tua, terkadang kita mengalami masalah. Suatu saat kita mengalami masalah yang berat, pastilah semua orang mengalami masalah berat. Khususnya anak muda yang Gen Z ini kan seperti kayak strawberry ya, manis di luar, banyak segudang mimpi, ya kan Novi ya. Tapi kalau dia mengalami masalah langsung pupus baik. Kita harus joy. Apa tuh joy? Karena kita joy, Jesus over you. Keren kan? Jesus over you artinya apa? Karena Tuhan Yesus itu lebih besar dari segala sesuatu. Itu sudah tanpa beliau sadari ya, seorang anak muda selalu mengatakan joy itu. Salib suci seperti itu. Dia di luar sendirian, joy, gitu kan, dan dia masih bisa menginspirasi kita kan ya, dengan salib yang tadi diberikan oleh orang pegang tuanya. Terus lagi ya. Dia pegang terus, dia sama seperti dia memegang Yesus kan, dia nggak lupa baca Alkitab. Itu yang bisa memotivasi kita hidup sejalan dengan Tuhan Yesus gitu kan, dimanapun tempatnya, mau di sini, mau di Amerika, mau di Korea, mau di mana, itu sangat-sangat ini ya, benar-benar. Even kita di sini ya, kita harus tetap seperti Kelvin bilang tadi, baca Alkitab, dekat dengan Tuhan. Jadi sekitar kita pun kita bisa menerangi sekitar kita gitu loh Kak. Kita akan menyala di tengah-tengah kegelapan seperti itu. Nah, ini nih Kak, untuk closing penutup nih ya. Untuk teman-teman GKI SBW Lovers nih ya. Atau anak muda di sana ya, siapapun yang melihat podcast ini, apa sih pesan dari Kelvin untuk mereka? Pesan buat saya lah, buat anak-anak muda yang sekarang mungkin ya, yang masih umur SMA, atau kuliah mungkin, jangan selalu membatasi diri kalian. Kayak, kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya aku nggak bisa. Mana kamu tahu kalau kamu nggak bisa, kalau belum coba. Gitu. Jadi mending coba dulu, urusan nanti bisa apa nggak bisa ya nggak apa-apa. Yang penting at least you try first. Try ya. Dan jangan selalu lihat orang lain, itu yang paling penting. Lihat diri sendiri aja. Fokus diri sendiri. Be yourself ya, tapi tetap ada pegangan firman Tuhan. Nah, mengatakan firman apa? Mungkin ada salah satu apa firman Tuhan yang menurut Kelvin yang menjadi pegangan hidup Kelvin, ada nggak? Mungkin apa gitu? Yang paling Kelvin suka. Sepertinya kayak setiap kita pasti ada satu pegangan ya. Apa itu? Saya lupa kalau bahasa Indonesia-nya. Coba saya ada. Oke, kalau sambil menunggu Kelvin buka, kalau saya pegangannya Korintus 13. Itu apa? Kelvin buka. Korintus kasih. Tahu nggak kasih kasih? Apa itu kasih? Saya dan Kelvin punya pacar, contoh nih, anak muda kan pacaran. Ribut satu. Sebelum kasih saya mengatakan Kelvin tetap senyum sama dia, kan mengasihi. Senyum itu bahasa Inggrisnya apa? Smile. Kasih katanya smile. Apa tuh? Kelvin dengan temannya lagi dengan pacarnya contohnya, lagi jutekan itu kalau bahasa Surabaya jutekan. Tapi Kelvin tetap tersenyum, smile. Artinya apa? Jadi baik lagi nggak pacarnya? Baik kan? Baik, ya. See miracle in life every time. Jadi pacarnya tetap tersenyum gitu ya. Dan di situ ada nilai kasih. Bukankah hukum gereja adalah kasih? Ya, kasih singkatannya apa? Komunikasi antar sesama insan yang harmonis. Komunikasi antar sesama insan yang harmonis. Asal kita melihat dari segi yang positif. APBN, ambil positif, buang negatif. Kembali ke Kelvin. Kalau ayat yang selalu saya pegang sih, saya paling suka Filipi pasal 4 ayat 13. Seperti pesannya Pak Heri kayak gini. Apa tuh? Ini saya nggak ingat ya bahasa Indonesia, jadi saya nyontek dikit. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nanti saya tunjukin di WA-nya bahwa Filipi 4 ayat 13. Sekali lagi kayak gini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Oke, so berapa Calvin? Iya. Kita diingatkan satu hal yang paling sederhana tapi penting. Tadi jangan bandingkan langkahmu dengan orang lain untuk mencapai garis finish. Iya. Be different, be a winner. Yes. Calvin muda, kami muda, beda dan berani bertumbuh. Kami muda, beda dan jaya raya. Ini kan ada apa namanya, kita kan ada di penghujung acara nih kan ya. Yuk GKI SBE Lovers follow ya di apa namanya IG kita ini, di podcast ini, share ke teman yang sedang berjuang. Jadi apa tadi yang Calvin bilang, tetap semangat, resilient, pantang menyerah ya, dengan mindset yang apa namanya bagus. Dan yang paling penting Kak tuh apa? Tetap hidup di dalam kasih dan tetap percaya dengan Tuhan, berserah semuanya kepada Tuhan. Nah, apa namanya, kalau saya boleh bilang ya, aku berani setia melangkah bertumbuh hanya bersama Yesus. Dan jangan lupa hidupin notifikasi. Oh, ada satu, lupa tuh, ada quote tuh Kak. Oh iya, ada quote tuh Kak. Quote-nya apa tuh? Quote-nya apa itu? Yesus makan bersama banyak orang, tapi ia berjalan bersama murid yang siap bertumbuh. Artinya kenal semua orang iya, berteman, pilih yang membawa kita makin dekat pada terang Allah dan meaningful. Kenal sama semua orang oke. Itu Yesus yang ajarin, tapi kita pilih circle. Oke. Saya Francisca Linda. Saya Calvin Kristanto. Saya Novita Ang. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus sayang kita semua.